Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek SIMPT kami terkait keterbatasan dalam pengelolaan hasil sampingan atau package, di mana merupakan salah satu rekomendasi usulan permasalahan perikanan tangkap dari anggota kelompok kami. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Surya Trisnadia Sadikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi masalah. Keterbatasan dalam mengelola hasil sampingan bycatch adalah masalah yang sering dihadapi dalam industri perikanan. Masalah ini terjadi karena penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai atau teknik penangkapan yang kurang tepat, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan populasi spesies tertentu. Masalah ini juga sangat penting karena bycatch dapat menyebabkan penurunan populasi spesies non-target, termasuk yang terancam punah, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi nelayan akibat pemborosan waktu dan sumber daya. Jika bycatch tidak dikelola dengan baik, ekosistem laut akan mengalami degradasi lebih lanjut dan kelestarian spesies laut akan semakin terancam. Selanjutnya adalah stakeholder. Stakeholder terdiri dari nelayan, perusahaan perikanan, pengumpulan hasil laut, pemerintah, lembaga atau organisasi konservasi laut, peneliti, dan akademisi dalam bidang kelautan, lembaga pemantauan ekosistem konservasi lingkungan. Perkenalkan, nama saya Hadindrat Manja. Selanjutnya, solusi saat ini yaitu menggunakan alat tangkap yang lebih selektif dan sistem monitoring, mengatur ukuran mata jaring agar ikan berukuran kecil atau spesies yang tidak diinginkan dapat lolos. Selanjutnya, rekomendasi solusi dari kami. Kami merekomendasikan untuk melakukan pelatihan bagi nelayan tentang metode penangkapan yang ramah lingkungan, cara mengidentifikasi dan melepaskan bycatch secara aman, serta pemanfaatan teknologi dan alat yang dapat mengurangi bycatch seperti memasang kamera pemantau di kapal atau menggunakan pengawasan berbasis satelit untuk memastikan kepatuhan nelayan terhadap aturan bycatch. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem dalam mengatasi permasalahan tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfamari Giring. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian. Langkah pertama adalah memahami komposisi bycatch di area perikanan. Data dapat dikumpulkan melalui observasi, pelacakan data, atau kerjasama dengan nelayan lokal. Kemudian memberikan pelatihan dan edukasi kepada nelayan mengenai pentingnya mengurangi bycatch dan cara menggunakan teknologi penangkap yang lebih selektif adalah langkah penting. Pelatihan ini juga dapat mencakup cara melepaskan kembali bycatch dengan aman untuk mengurangi dampak negatif pada spesies tersebut. Jadi ini menjelaskan tentang mengurangi langkah bycatch. Ya, lalu ada pihak yang terlibat, aktor-aktornya. Yang pertama ada nelayan, kedua enumerator, tiga petugas pelabuhan, yang keempat ada lembaga konservasi dan ekosistem lingkungan. Ini adalah penjelasan flowchart dari kelompok kami, yaitu yang pertama nelayan melakukan penangkapan ikan dan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan, di mana langsung dilanjutkan pendataan hasil tangkapan oleh enumerator bertujuan untuk mengecek target tangkapan apakah sesuai tanpa adanya bycatch. Yang kedua yaitu hasil data enumerator diserahkan kepada pihak pelayanan pelabuhan atau petugas pelabuhan untuk dilakukan pengecekan memenuhi syarat dalam suatu kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan. Yang ketiga ialah data atau berkas tersebut nantinya akan diupload sebagai arsip permasalahan alat tangkap yang masih terjadi saat ini. Yang keempat yaitu terdapat banyak kasus terkait penangkapan sampingan yang berlebihan atau bycatch terkhusus pada penyu atau sejenisnya. Maka pihak lembaga konservasi dan ekosistem lingkungan mengadakan penyuluhan, pelatihan, serta edukasi terkait alat tangkap selektif untuk nelayan yang harapannya dapat memperbaiki alat tangkap. Yang kelima yaitu peraturan-peraturan yang sudah ada terkait penggunaan alat tangkap selektif serta adanya edukasi dan pelatihan terhadap nelayan sepenuhnya dikatakan berjalan maksimal jika pihak terdekat dari nelayan yaitu petugas pelabuhan melakukan pemantauan dan evaluasi hasil secara berkala. Perkenalkan, nama saya Miranti Sabila.
Alur proses dari use case tersebut adalah yang pertama, enumerator melakukan pencatatan data tangkapan termasuk hasil tangkapan utama dan bycatch, kemudian menyusun berkas data hasil tangkapan dapat berupa hard file atau melakukan sistem digital, kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada petugas pelabuhan untuk dilakukan validasi data. Kemudian petugas pelabuhan melakukan penerimaan berkas data dari enumerator, kemudian validasi data, memeriksa kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian data tangkapan dengan standar yang telah ditentukan. Jika terdapat kesalahan, data dikembalikan kepada enumerator untuk perbaikan. Apabila data tersebut sudah benar, maka akan dilakukan tabulasi data di dalam validasi data tersebut. Tabulasi data yaitu mengolah data yang telah divalidasi menjadi bentuk terstruktur seperti tabel, grafik, atau laporan. Kemudian, petugas pelabuhan membuat laporan. Data hasil validasi dicetak sebagai laporan resmi. Lalu melakukan publikasi data. Mengunggah data hasil validasi tersebut ke dalam sistem untuk dapat diakses oleh lembaga konservasi. Kemudian, lembaga konservasi melakukan akses data yang telah dipublikasikan oleh petugas pelabuhan. Lalu, lembaga juga melakukan penggunaan data, mengunduh data dalam format yang tersedia, misalnya seperti PDF, Excel, atau CSV. Lalu, lembaga konservasi tersebut melakukan analisis dan tindakan. Menganalisis data hasil tangkapan terutama bycatch untuk mengidentifikasi masalah lingkungan. Kemudian menyusun strategi perbaikan, penanganan, atau konservasi lingkungan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya ada diagram activity. Yang pertama ada enumerator, mengumpulkan dan menyerahkan data hasil tangkapan. Yang pertama, mereka mencari dan mencatat data hasil tangkapan, kemudian menyusun berkas data hasil tangkapan, dan apabila penyusunan berhasil, maka akan langsung diserahkan kepada petugas pelabuhan. Apabila penyusunan tidak berhasil, maka akan dilakukan pencarian dan pencatatan serta penyusunan ulang. Kemudian ada petugas pelabuhan, di mana memvalidasi dan mentabulasikan dan mempublikasikan data. Diawali dengan login, kemudian dilanjut dengan validasi dan publikasi. Validasi ini memeriksa kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian data. Kemudian untuk proses publikasi ini itu dimana mengunggah data hasil tabulasi ke dalam sistem untuk dapat diakses oleh selanjutnya yaitu lembaga konservasi. Kemudian ada lembaga konservasi di mana mereka mengakses dan melakukan unduh serta analisis serta tindakan yang dimana akses ini merupakan membuka data hasil tangkapan terutama hasil bycatch atau hasil sampingan, kemudian pengunduhan data, mengunduh data dalam format yang tersedia, kemudian menganalisis dan melakukan tindakan, menganalisis hasil tangkapan terutama bycatch untuk diidentifikasi masalah lingkungannya, kemudian menyusun strategi perbaikan, penanganan, dan konservasi lingkungan berdasarkan data tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurangnya, mohon dimaklumi.